berarti kalian sudah cukup paham mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, dari nilai ideal atau dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, bagaimana sekarang hak asasi manusia di dalam nilai ideal Pancasila? Kita lihat di sila pertama. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kandungan hak asasi manusia yang terdapat dalam nilai ideal Pancasila yaitu pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta menjamin setiap orang untuk melakukan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Itu hak asasi manusia yang tercermin dalam nilai ideal Pancasila, terutama sila pertama. Di sila kedua, HAM yang tercermin di sila kedua yaitu pengakuan adanya hak asasi manusia, adanya martabat manusia, serta adanya kebebasan manusia. Seperti yang tadi Bunda contohkan ya. Dan yang ketiga, hak asasi manusia yang tercantum dalam nilai ideal Pancasila di sila ketiga adalah kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan bangsa untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Karena di sila ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Di sila keempat, kandungan hak asasi manusianya yaitu terlaksananya kedaulatan rakyat yang demokratis politik untuk mencapai tegaknya HAM. Nah, itu makna yang terkandung dari sila keempat sebagai nilai ideal Pancasila. Dan yang terakhir di sila kelima, hak asasi manusia yang terkandung di sila kelima ini bahwa setiap warga Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama, ya, dan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil, karena dari kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi hak asasi manusia yang terkandung substansinya dalam nilai ideal Pancasila yang tercermin dari sila 1 sampai sila kelima. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Tadi Bunda sudah menjelaskan bahwa nilai instrumental itu penjabaran dari nilai ideal. Bentuk dari nilai instrumental adalah peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, hak asasi manusia terkandung dalam kalimat kebebasan dari penjajahan, kemerdekaan di bidang politik, ekonomi, sosial, serta kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Tuhan dan jaminan atas kesejahteraan sosial. Jadi kita lihat dari pembukaan undang-undangnya dulu, kandungan hak asasi manusianya. Nah, lanjut yang kedua kepada isi dari undang-undang, tercermin dari pasal-pasalnya. Hak asasi manusia tercantum dalam pasal 26 sampai 34 serta dilengkapi pasal tersebut juga di pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Nah, di peraturan perundang-undangan lainnya setelah di bawah undang-undang, hak asasi manusia juga terkandung dalam TAP MPR RI nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya di bawah TAP MPR, peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu undang-undang yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Serta diperkuat dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, yang tadi itu adalah substansi HAM yang terkandung dalam nilai instrumental Pancasila, yang bentuk nilai instrumentalnya adalah peraturan perundang-undangan. Yang terakhir dari nilai Pancasila yaitu nilai praksis. Hak asasi manusia apa saja yang bisa terlihat dari nilai praksis Pancasila? Kita ambil di nilai idealnya yaitu sila pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, nilai praksis adalah penjabaran dari nilai instrumental. Bentuknya tercermin dari perilaku sehari-hari. Contoh dari nilai praksis dari sila pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling bertoleransi antar umat beragama atau umat seagama. Nah, itu bagian dari nilai praksis sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai praksisnya contohnya mengembangkan sikap mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera,
saling menghormati satu sama lain, atau dalam bentuk nilai praksis lainnya seperti yang tadi Bunda contohkan, mengikuti atau mengadakan bakti sosial, memberikan bantuan sosial kepada yang terdampak pandemi virus corona, dan lain-lain. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia, bentuk nilai praksisnya yang dikaitkan dengan hak asasi manusia adalah mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, ya, atau nasionalisme. Bentuk lain misalnya mengikuti upacara bendera, mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia, bergabung misalnya dalam pasukan pengibar bendera, pusaka, dan lain-lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk nilai praksisnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Bisa juga contoh bentuk nilai praksis lainnya seperti mengikuti pemilu dengan mengedepankan asas luber-jurdil, dan lain-lain. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksis yang mengandung unsur HAM-nya seperti mengembangkan sikap adil terhadap sesama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan pemerataan, ikut mendukung program kesejahteraan sosial dan keluarga yang diberikan oleh pemerintah, dan masih banyak bentuk kegiatan. Semoga sampai sini apa yang Bunda jabarkan cukup jelas. Silahkan untuk kalian memperdalam lagi materinya, kalian boleh untuk mereview lagi dan menyaksikan kembali videonya. Nah, gimana tadi? Sudah cukup jelas kan pemaparan materi yang Bunda sajikan? Semoga cukup terpahami dengan baik ya. Nah, tapi Bunda pengen tahu benar-benar nggak ya kalian memahami materinya dengan baik? Yuk kita buktikan di pas tes ini.